Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Syukur kepada Allah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan bahas terkait dengan ilmu puasa sunnah, ya, kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang kasus yang baru saja terjadi kembali di Provinsi Aceh. Ini adalah fenomena tahun-tahun, sudah setiap tahun fenomena ini terus terjadi, yaitu terkait dengan apa bisa lihat apa ini? Ini adalah pengungsi Rohingya. Ini keberadaan mereka di Aceh sudah sejak akhir 2015. Kedatangan mereka di Provinsi Aceh, di Aceh Utara, Biren, dan Losmau. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana pendapat kalian dari sudut pandang mahasiswa hari ini. Bagaimana sudut pandang kalian terkait dengan keberadaan Rohingya di Aceh, dan juga bagaimana seharusnya sikap masyarakat Aceh, bagaimana seharusnya sikap Provinsi Aceh dan juga Indonesia secara keseluruhan. Oke kawan-kawan. Jadi ini kawan-kawan terkait keberangkatan mereka dari Myanmar. Pertama mereka dari Myanmar sejak dipimpin oleh junta militer, Rohingya tidak berani sempat lagi di sini. Karena mereka dianggap berbeda, identitas mereka berbeda, kulit mereka berbeda, ya. Kemudian agama mereka berbeda. Mereka cenderung lebih dianggap sebagai orang dari Bangladesh. Padahal mereka sudah hidup selama di sana sejak masih zaman yang lalu di rumah. Jadi sudah. Sekarang ini mereka dari Bangladesh, dari Myanmar, bahkan ada yang berangkat itu juga tidak membayangkan lagi untuk balik kembali. Mereka datang langsung membakar rumah mereka sendiri dan membakar rumah, atau memang ada yang dibakar juga. Terus mereka pergi ke melalui jalur darat, rawa-rawa dan semua itu untuk ke Bangladesh. Nah, di Bangladesh inilah kemudian mereka mau berdiskusi dengan kelompok-kelompok Rohingya lainnya, dan juga mereka ingin mencari kehidupan baru. Dalam proses mencari kehidupan baru tersebut, mereka menuju ke Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia. Tujuan utama mereka bukan ke Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Indonesia ini hanya sebagai tempat transit. Jadi kalau dalam konteks pengungsi dan imigran, itu ada tiga fungsi negara. Satu, negara penghasil imigran, tempat mereka berasal. Yang kedua, tempat mereka transit. Yang ketiga, negara tujuan. Tujuan mereka ini, yang tujuan Rohingya itu Malaysia, Thailand, Australia, bahkan juga Amerika Serikat. Sekarang saya minta kepada kalian, kasih pendapat kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang keberadaan Rohingya di Aceh, dan apa solusinya seharusnya? Siapa yang bersedia untuk menyampaikan aspirasi utama? Ada yang mau menyampaikan? Tapi siap? Ada siapa lagi? Abi? Siap lagi? Ayo, bagaimana pendapatmu terkait dengan Rohingya ya? Bagi kami, tindakan mengaku mereka bahkan dengan isu ini menjadikan negara Indonesia itu sangat tidak benar, karena identitas setiap individual mereka saja tidak jelas. Jauh-jauh ini perilaku mereka sangat membuat para relawan di pengungsian kewalahan, seperti melarikan diri dari pengungsian. Bahkan ada yang melakukan tindakan seperti
Jadi menurut dari AMI, ya, ketika saya minta bagaimana dari awal saya sudah minta bagaimana solusi. Menurut AMI mereka tidak layak tinggal di Indonesia. Dan karena sikap mereka. Jadi ini baru sudut pandang. Belum pendapat dia bagaimana Aceh apa namanya bagaimana Rohingya diperlakukan. Belum tentu kamu kan? Itu sebagai warga Aceh, ketika ada orang pengungsi yang datang ke Aceh, untuk hal tindakan yang pertama sebagai dalam aksi kerelawan kemanusiaan, tindakan yang setelah buka adalah menolongnya. Kemudian ketika para pengungsi yang datang dari mana saja, khususnya Rohingya yang sering bahas, tugas kita menampung dan memantau situasi mereka. Dan kita harus membuat suatu peraturan atau tindakan tegas bagi pelaku-pelaku Rohingya yang tidak mematuhi peraturan-peraturan atau etika-etika dalam bernorma sesuai dengan norma Aceh. Ini akan berbeda sekali pendapat masyarakat Aceh sekarang saat ini dengan pendapat masyarakat Aceh tahun 2015 dan tahun 2016 awal itu. Rohingya itu merupakan sosok yang harus diayomi, harus ditampung, harus karena itu bagian dari Islam, bagian dari masyarakat Islam. Namun semakin ke sini tahun 2017, 18, 19, 20, 22 sekarang, kan setiap tahun mereka datang. Setiap tahun itu semua merubah mindset masyarakat. Kenapa demikian? Rohingya dianggap sebagai kelompok yang mungkin mengalami diskriminasi di Myanmar, namun sikap mereka dalam mencari perlindungan dan juga Indonesia sebagai pihak yang tidak perhatikan terkait dengan pengungsi, peraturan tentang pengungsi. Jadi sekarang pengungsi Rohingya itu seakan-akan memang dibiarkan seperti itu, dibiarkan datang, ya, kemudian selang 1 minggu 2 minggu di sini tiba-tiba hilang. Yang datang ke Los Mawe, yang datang ke Birun pada saat itu pernah hingga 110 orang, 1 tahun 1 orang, tidak 1 orang. Kemana mereka? Nggak ada yang tahu. Kemana mereka? Nggak ada yang tahu. Kemudian di Los Mawe, kemarin di Kandang, begitu juga. Pernah mereka melarikan diri. Seperti kita tahu tadi, mereka ke sini bukan untuk mencari perlindungan, namun memanfaatkan kondisi geografis dan juga sosial masyarakat Aceh untuk melarikan diri atau pindah ke Thailand dan Malaysia. Kalau kamu solusinya bagaimana? Kalau tadi kan teknis dia bilang gitu. Terus kan kita tampung mereka. Saya penasaran, apakah ada solusi lain? Bagaimana sikap harusnya dari kepolisian? Itu lebih baik diasingkan, tapi dibutuhkan dalam satu tempat biasa dan berkeliaran di masyarakat itu dia lari atau kabur. Tadi masih tertampung aja. Tapi kalau tetap tidak punya menetapnya tidak boleh tetap. Ya. Ini agak bertolak belakang dengan pernyataan mantan wakil gubernur Muzakir Manaf. Dia pernah menyatakan bahwa akan memberikan lahan kepada ketika Rohingya ditampung di daerah utara, di daerah Jalan Lem itu. Blangado. Blangado, sekarang itu juga. Karena 2000 yang baru
kurang tahu kemana dipindahkan. Dengan ke daerah lain juga kami kepada kurang tahu. Kami katakan. Kalau Dinda bagaimana pendapat? Masih terkait dengan Rohingya tadi. Ini kita tadi menanyakan pendapat bagaimana pendapat kalian dan solusi dari kalian karena ini sudah kronis. Sudah kronis kenapa? Sekarang Indonesia dianggap sebagai perairan yang sangat lemah. Perairan sangat lemah, terutama provinsi Aceh. Provinsi Aceh ini sebagai daerah yang paling strategis bagi para pembuat kriminal untuk mengirimkan barang-barang ilegal dan juga penyelundupan. Mungkin kalian bisa dengar tahu. Banyak kalian. Di di sana katanya ini dari di sana menjadi tempat penyelundupan bawang dari luar negeri. Bawang, kemudian juga narkoba. Narkoba ini saya pernah berdiskusi di luar. Narkoba kalau 1 kilo narkoba sabu-sabu yang masuk ke Aceh ini harganya sekitar 200 atau 250 per kilo. Ini narkoba bukan garam. Narkoba. Nah, kalau garam betul. Ini ketika dia dikirim ke Medan oleh para distributor nakal ini dan juga dikirim melalui paket-paket tertentu keluar, itu harganya mencapai 700 juta. Gila kan? Gila. Ya, ini kembali ke Rohingya, jalur laut paling rentan, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia bagi beberapa orang menganggap Indonesia itu menjadi perairan yang lemah. Akhirnya apa? Gara-gara kedatangan Rohingya ini menunjukkan bahwa merusak citra Indonesia, merusak citra kita sebagai daerah yang dianggap sebagai transit dan juga yang memiliki perairan yang luas. Terkait Rohingya, bagaimana sekali lagi pendapat kalau menurut kamu gimana? Saya kalau dari awal mereka datang, mereka tuh dengan memiliki niat yang baik. Kenapa? Karena kalau ada satu anak dari Myanmar yang dia sekolah di situ sampai bisa kita bilang dia sekolah sampai SMA di Myanmar, dia di sekolah dengan mendapatkan diskriminasi, dia bisa kita bilang disudutkan karena bahkan dia dipukul sama guru sendiri. Jadi dia merasa dia nggak punya masa depan kalau dia hidup di Myanmar. Dia juga pikir kalau dia ini sampai SMA, sampai derajat SMA itu dia masih sanggup di situ, namun untuk melanjutkan ke universitas dia tidak mampu. Lalu dia lebih memilih ikut melarikan diri dari Myanmar. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia merasa di sini dia mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dan juga kalau masalah mereka semakin kesini semakin menjadi-jadi, itu pastinya ada orang yang menjadi provokator dalam rombongan tersebut atau dalam negara tersebut. Jadi mereka ini mungkin kayak mengambil situasi yang dari dasarnya keluarga Aceh ini memiliki rasa kemanusiaan, jadi mereka memanfaatkan itu dengan ibaratnya kayak pura-pura baik, lalu mereka membantai. Mereka bisa mengambil situasi terbaik lah. Dan dan juga seharusnya IOM dan UNHCR harus lebih memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap keadaan etnis tersebut. Jadi menurut kamu organisasi nasional yang harusnya berperan lebih aktif terkait dengan organisasi nasional, mereka itu lebih cenderung memberi fasilitas. Bahkan IOM yaitu nasional migran, kemudian juga UNHCR yang khusus untuk pengungsi. Mereka bekerja tergantung dari donatur ini biasa negara. Donatur itu terkadang memberikan anggaran itu agar imigran tadi dan juga pengungsi tidak memasuk ke dalam negara mereka.
Jadi memfasilitasi oleh internasional untuk menjaga dia di negara di luar negara mereka. Kenapa? Agar tidak datang ke tempat para donatur. Tapi itu menjadi suatu hal yang cukup menarik di dunia, karena ada juga beberapa negara yang menerima pengungsi. Katakanlah Turki, ya. Kemudian Amerika Serikat juga menerima. Namun tujuan mereka cukup mulia dan beberapa juga untuk memberi pekerjaan dan melindungi mereka. Ulfa, kamu ada yang mau sampaikan nggak? Atau kamu punya keluarga di California? Seperti yang kita tahu, terdampaknya Rohingya di Aceh bukan hal yang baru terjadi, tapi sudah beberapa kali. Seperti yang dikatakan Warna, kita harus melakukan aksi kemanusiaan. Apalagi masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi tradisi pemujaan atau menjamu-jamu. Akan tetapi, menurut saya, pemerintah harus kembali melakukan cross check, itu faktor yang melatar belakangi sedang adanya mereka ke Aceh, atau melaporkan ke organisasi internasional, karena setiap negara mempunyai batasan untuk saya ikut campur dengan negara lain. Dan pemerintah Aceh juga harus terus melakukan pengamanan di perairan. Jadi di ASEAN terutama dan juga di luar itu ada prinsip non intervention. Dan juga prinsip non intervention. Ada lihat tahu itu prinsip non intervention. Jadi larangan untuk ikut campur kejadian atau peristiwa-peristiwa di dalam negeri satu negara. Itu yang digunakan oleh Myanmar untuk menolak siapapun yang ingin ikut campur ke kasus Rohingya di provinsi di Rakhine yang di Myanmar, sehingga menutup ruang atau agak terbatas ruang bagi negara-negara untuk membantu atau mencari solusi. Sekarang di tingkat di Indonesia sendiri banyak pihak yang dicurigai juga ikut campur, ikut dalam kong kali penyelundupan. Bahkan ada asumsi dari pihak masyarakat nelayan sendiri, kemudian dari pihak keamanan, mereka juga terlibat dalam kasus penyelundupan di laut. Mereka mendapatkan sejumlah, namun itu dugaan. Belum ada bukti menunjukkan bahwa mereka terlibat. Namun kemarin dijangka itu memang masyarakat Aceh yang membawa lari Rohingya. Jadi menguatkan indikasi bahwa mereka ini jelas otomatis datang dari Myanmar ke Bangladesh ke sini, terus cuma sekarang 1-2 hari dibawa lari sama masyarakat Aceh. Kemana dibawa lari? Itu yang mencoba diselidiki oleh masyarakat, oleh pihak keamanan terkait dengan peran dari nelayan, juga peran dari pihak keamanan penyelundupan, karena ini uangnya cukup besar. Di samping itu juga ada human trafficking di sini. Kemarin di Lanjok kalau salah di daerah Aceh Utara itu ada dijual yang untuk bekerja bidang dan organisasi. Kemudian juga ada yang masyarakat mereka dijual untuk bekerja. Oke, terkait Rohingya ada yang bertanya? Kalau menurut Bapak, apakah perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida? Pembersihan etnik. Ini anggapan banyak pihak di dunia bahwa bisa. Menurut saya sangat bisa, karena memang peran dari mereka ingin menghapus etnis Rohingya dari kawasan mereka, dan juga menganggap bahwa
agama resmi di Myanmar adalah agama Buddha. Sehingga ini memang pembersihan etnik untuk mengusir dan juga membumi hanguskan etnik Rohingya dari perbatasan atau dari kawasan Jambi. Jadi saya rasa ini memang bentuk apakah ini dipengaruhi dari mindset media atau dari asumsi masyarakat, namun dari kasat mata kita lihat bahwa ini adalah aksi genocide, jadi pembersihan etnik. Karena seperti itulah yang kita lihat dari sudut pandang informasi yang kita dapatkan. Saya rasa bisa dibilang seperti itu, pembersihan etnik. Ada lagi? Bagaimana caranya agar etnis Rohingya ini diterima di negaranya dan mendapatkan pengakuan HAM, karena mereka sudah lama tinggal di Myanmar dan mereka ke Indonesia itu kan hanya transit dan tidak mungkin dan Indonesia itu bukan negara pengungsi, bukan negara imigran, karena nanti mereka yang transit ini kan hanya sementara, selanjutnya akan diserahkan untuk dicarikan negara lainnya oleh IOM dan UNHCR. Bagaimana caranya agar etnis Rohingya itu mendapatkan pengakuan HAM dan bisa tinggal di negaranya di Myanmar? Karena hanya Myanmar yang karena mereka harus harus tinggal di sana karena mereka sudah lama di sana. Betul. Ini ya sangat berat menjawab pertanyaan ini karena inilah pertanyaan solusinya. Bagaimana solusinya? Selain mereka merepotkan negara lain, jadi mohon maaf dan tidak ini merepotkan negara lain. Ya, bilang parasit. Karena kenapa? Imigran ini semakin hari semakin, kalau dia diberi tempat di negara katakanlah di Malaysia, mereka itu membuat komunitas, kemudian semakin hari semakin kuat karena semakin ramai dari hasil pertumbuhan masyarakat mereka, kemudian mempengaruhi tekanan sosial. Saya pernah menuliskan bahwa Rohingya ini akan terjadi di Myanmar, di Thailand dan di Malaysia itu akan serupa dengan yang di Selandia Baru. Di Selandia Baru ketika masyarakat pendatang sudah mempengaruhi sosial, ini nantinya mereka akan berkonflik dengan politik lokal dan tidak menutup kemungkinan akan saling bunuh. Jika ini tidak jadi solusi segera, menurut saya ini lebih memungkinkan daripada mereka dibawa pulang kembali. Kalau ditanya harus jawab apa solusinya? Solusi pertama jelas dari membawa pulang mereka. Namun jika tidak bisa, apa solusi? Saya lebih masuk akal jika mereka diberikan suatu tempat lahan atau suatu pulau berbeda untuk kehidupan melanjutkan mereka. Ini mungkin agak aneh ya, karena memang di dunia kan ada beberapa pulau yang tidak bersuara. Namanya terra indonesia. Jadi negara lahan yang tidak bertuah. Di Indonesia yang ada 15.000 pulau, mungkin ada 10 pulau yang agak luar. Namun ini agak sulit, aneh, karena tentu tidak serta-merta sudah tidak tinggal pulau, sudah tinggalkan, jadi mereka saling mudah meninggal. Itu lebih relevan daripada kita mencari tempat baru di negara yang sudah ada, misalkan di Indonesia. Kita kemarin itu mau ditampung di Aceh Utara. Namun setelah baru ada asumsi dilemparkan oleh wakil gubernur itu, masyarakat sendiri langsung protes. Kami yang sudah hidup turun-menurun di sini, keturunan kami sudah ramai di sini, tidak pernah ada asumsi pemberian lahan. Ini begitu Rohingya datang 1 bulan di sini, rencana mereka memberikan lahan. Alasannya Rohingya itu hampir sama dengan Aceh tahun 2016. Namun kan akhirnya apa? Ada kecemburuan sosial.
kecemburuan sosial di masyarakat tempat negara. Makanya menurut saya Terra Indonesia ini mencari satu pulau meskipun solusi tempatnya masih kita perlu diskusikan bagaimana untuk menempatkan ruang hidup di tempat yang layak. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, silakan. Ya. Sebelumnya seperti yang kita ketahui Myanmar itu dia prinsip untuk negara lain tidak mengikuti keputusannya. Sedangkan di PBB ada undang-undang yang mengatakan bahwasanya setiap individu itu memiliki hak kebebasan. Nah, kenapa PBB tidak mengucapkan sanksi terhadap mereka? Menarik sekali. Ini menarik sekali. Saya bilang tadi negara terhalang prinsip non intervention. Ya kan? Terhalang prinsip non intervention. Namun jika itu berkaitan dengan HAM, akan ada sikap berbeda. Kenapa itu terjadi? Kalian tahu nggak? Pernah mungkin ini agak lama. Tahun 2012-an. Di Libya ketika dianggap ada pelanggaran HAM, itu NATO langsung menyerbu dengan senjata NATO. Ya. Alasannya apa? Kenapa itu campur? Responsibility to protect, kewajiban untuk melindungi. Kemudian juga ada prinsip kemanusiaan. Namun di beberapa negara berbeda. Kenapa di Palestina tidak terjadi itu? Kenapa di Myanmar tidak terjadi? Ada standar ganda. Standar ganda itu suatu peristiwa yang sama, namun sikap negara berbeda. Sikap negara berbeda. Itu tadi. Betul. Jika dia berkaitan dengan HAM, kita boleh bercampur. Namun sikap di fakta di lapangan, lebih banyak negara memilih untuk menjaga kepentingan mereka sendiri daripada ikut campur dalam kasus di negara lain. Makanya begini, ketika kita dihadapkan dalam konteks human right, ketika kita dihadapkan dalam konteks HAM, terkadang negara lebih memilih national right atau country right. Ketika negara dihadapkan dalam konteks kemanusiaan, hak asasi manusia, negara lebih sering berposisi sebagai national right. Artinya kami harus melindungi kepentingan kami dulu daripada melihat kasus di Lebanon. Kalian pernah kasus Uyghur, China itu Muslim juga yang diperlakukan semena-mena oleh pemerintah China, ya kan? Namun banyak negara dia. Kenapa dia? Pelanggaran HAM. Kenapa dia begitu? Takut sama China? Intervention. Iya. Satu sisi mereka bersembunyi di prinsip intervention. Di sisi lain mereka bertindak semena-mena. Kepada Libya, Muammar Gaddafi ditangkap, dihajar, dieksekusi. Kemudian terjadi juga di Irak. Di Irak hancur lebur itu Irak. Saddam Hussein digantung. Gara-gara diduga menyimpan senjata pemusnah massal, dan itu tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Baru itu dari standarnya. Di satu kasus kita bekerja seperti ini, kita supaya itu. Di Uyghur tadi, kenapa banyak negara punya kepentingan dengan China? Banyak kepentingan dengan China. Sehingga apa? Sehingga mereka memilih untuk diam. Berbeda dengan sikap saya nggak berani bilang arogansi ya, nggak berani sikap
kerasnya Muhammad Hadi, sikap kerasnya Saddam Hussein dalam melawan mereka. Sehingga apa? Ketika mereka menentang dengan kerasnya, mereka akan apa namanya, prinsip-prinsip non intervention tadi, kemudian negara-negara Amerika dan negara besar lainnya, mereka akan cenderung memandang sebagai pelanggaran HAM. Sehingga itu contoh. Begitu ya. Ada lagi? Oke, sebenarnya ini adalah hal yang lucu ya. Lucu ya. Karena kalian ada nggak terbesit di kepala tuh timbul pertanyaan, kenapa selalu Islam yang bermasalah? Ada nggak terbesit itu? Oke, kita ambil contoh misalnya sidang di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam seperti kita tahu kan. Terus, tapi kenapa yang ditangkap dimasukin dalam penjara itu adalah seorang Habib? Kita tahu kan Habib yang ditangkap, Habib Bahar itu masalahnya hanya dia menyinggung masalah pergantian Pancasila, tapi dia ditangkap. Terus di Aceh sendiri kita di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu ada orang Cina di Penayung. Mereka di sana damai, nggak ada kontroversi terjadinya kontroversi dengan masyarakat sekitar. Sedangkan di negara sendiri, di daerah sendiri, Islam bisa menjadi masalah bagi rakyat Islam sendiri. Jadi kembali ke Rohingya itu sebenarnya masalah yang terjadi itu seperti itu. Ketika orang mendengar kata Islam di luar negeri itu, orang langsung berpikir adalah teroris. Mereka hanya berteriak takbir, Allahu Akbar, terus bunuh diri. Itu yang terlintas di kepala orang ketika menyebut nama Islam. Sedangkan dalam Islam, seperti kasus Muammar Gaddafi itu, Muammar Gaddafi dicurigai memiliki ataupun menyimpan senjata yang bisa memusnahkan manusia. Tapi sebenarnya dalam Islam itu diajarkan, jika tidak ingin dicurigai, maka jangan membuat orang lain curiga kepada kita. Jadi sebenarnya hal itu selalu berkutat di kehidupan kita sehari-hari, tapi kita hanya kurang mempedulikan hal tersebut. Jadi kalau masalah Rohingya diterima di Aceh ini sanggup hanya untuk sementara. Kita cuma sanggup Rohingya terdampar ke Aceh. Ya udah terima. Ya mereka mau lari kemana juga. Karena di negara sendiri aja udah nggak sanggup diterima lagi. Coba kalian bayangkan kalau memang Rohingya itu menetap di Indonesia, lebih tepat di Aceh. Coba kalian bayangkan nggak? Dibuatlah sama pemerintah ada WC umum khusus Rohingya. Cuma ada 5 WC misalnya. Jadi 5 WC ini masuklah 500 orang, 300 orang dalam sehari. Bayangin ada satu orang mencret di belakangnya lagi menunggu. Dan itulah ketidaksanggupan Aceh dan juga Indonesia dalam menampung Rohingya. Sebenarnya Indonesia ini bisa menampung, tapi hanya sebentar. Karena seperti kita tahu, kita ini masih kurang mampu. Setikat untuk negara sendiri, kita masih kekurangan banyak. Dan dengan bangganya Aceh malah menerima rakyat lain Rohingya. Sedangkan negara-negara ini sudah mencap ketika ada Rohingya, mereka langsung bilang kami tidak mau mengurus. Biarkan karena mereka tidak mau terlibat masalah. Terima kasih. Baik sekali, ini terkait dengan Rohingya tadi. Mungkin diskusi kita tidak terlalu panjang karena ini mau. Ada yang mau disampaikan lagi? Ayo silakan. Belum. Panas. Enggak, Pak. Jadi kayak gini, kan ada tanggung jawab UNHCR dalam Betul. menangani etnis Rohingya ini. Katanya UNHCR juga akan mencarikan negara refugee yang mau menerima. Kenapa dari sampai sekarang tuh negara yang mau menerimanya itu ada? Hanya Indonesia, palingnya cuma beberapa negara. Kenapa UNHCR ini soalnya bekas lama? Kan udah lama kejadian ini Rohingya ini udah lama.
hari semakin panas. Panasnya cuaca. Kenapa? Apa namanya, mereka mencoba mencari solusi supaya negara-negara penerima yang diterima itu imigran yang pakai ini. Jadi yang datang itu tidak serta-merta diterima oleh semua datang. Namun imigran yang memang punya attitude dan punya kemampuan mereka. Tapi imigran atau yang punya malah membawa penyakit itu cenderung tidak tinggi. Dan Rohingya, mohon maaf sekali lagi, Rohingya kecenderungannya itu seperti dibilang oleh Daipin tadi, toilet yang ada di Los Mawe itu sudah disediakan katakanlah 10 toilet. Cuma dalam hitungan hari dia bisa dipakai pada satu toilet lagi. Selebihnya kita tersumbat dengan rudal-rudal dan juga dengan granat dari Myanmar. Saya mau bilang kayak ini kondisinya. Siapa yang bisa menghandle itu? Dijangka, ditampar sama masyarakat. Kabarnya seperti itu. Kenapa? Itu yang letak. Itu Pak di kotornya di kawasan Menas. Sehingga ada memang negara-negara yang menampung. Katakanlah yang lari dari Suriah ditampung di Jepang, ya kan? Prancis menampung. Kenapa? Yang lari itu orang-orang cerdas, guru kan, insinyur kan. Jadi ketika dia datang, itu memberi dampak manfaat bagi mereka. Gitu. Masalahnya bukan masalah yang datang. Negara dengan posisi imigran terbesar di dunia itu Amerika. Kenapa tadi diskriminasi? Kenapa di Papua tidak ada diskriminasi? Karena hitam semua. Malah yang datang itu yang putih. Kalau di apa namanya di Amerika, populasinya merah. Indian. Kata Columbus datang ke Amerika, dia dari India. Dengan India. Nah, jadi putih-putih ke merah. Kemudian datang dari Inggris, Prancis, kabur ke sana ke Spanyol, karena pernah dijajah oleh Spanyol. Sehingga di sana itu komunitasnya itu bermacam-macam. Dari berbagai macam pendatang. Ada istilahnya green card. Saya nggak tahu sekarang green card. Jadi orang-orang yang mau jadi warga negara Amerika. Jadi boleh kita masuk ke sana. Lalu ini kan bagaimana yang mereka terima? Itu bermasalah. Sedangkan Rohingya, mohon maaf, pendidikan cukup terbatas. Meskipun ada beberapa titik. Itu. Saya pernah lihat mereka pasti dalam bahasa Inggris. Ya. Namun faktanya sebagian besarnya membawa masalah. Jadi kamu mau yang baik. Komentar. Oke. Kan katanya nggak semua pengungsi itu bisa diterima. Itu kan berarti etnis Rohingya ini didiskriminasi oleh seluruh negara di dunia. Meskipun Aceh menerima dengan bagus. Bahkan kali ini negara Bangladesh itu sudah menyatakan untuk menawarkan perlindungan kepada Rohingya sampai Myanmar itu membawa mereka kembali, dan juga mereka itu terus mengecam militan yang mengatakan bahwa pemerintah Myanmar itu seharusnya menangani situasi ini dengan lebih sabar. Namun saat keluarga Rohingya itu datang di tahun 1970-an, tidak lama kemudian Bangladesh ini mengatakan kehadiran mereka itu menekan sumber daya lokal, dan juga akhir-akhirnya mereka negara tersebut merencana untuk memindahkan mereka ke sebuah pulau di Teluk Belanga, Pengancar,
namun kelompok-kelompok tersebut tetap tidak mendapatkan hak asasi atau tidak bisa dilindungi oleh negara lain. Karena dengan etnis Rohingya yang katanya sebagian besarnya itu bodoh kan, kurang pendidikan. Nah, kenapa nggak negara-negara yang menampung etnis Rohingya itu berupaya untuk kasih pendidikan biar orang bisa gitu, lebih pintar. Oke, silakan. Oke, jadi ini sedikit menyangkut dengan pertanyaan tadi Devin di skripsi tadi kan. Kalian masih bisa bayangin nggak Belanda miskin, hampir miskin, udah dicap hampir kotor, cuman gara-gara ada imigran tersebut. Jadi Rohingya ini, oke lah kita bilang ketika orang yang datang dengan edukasi yang terbatas segalanya, dengan budaya mereka yang seperti itu, semena-mena. Jadi dengan kita mau mengayomi, mereka belum tentu semuanya mau. Itu juga dengan dari Amerika. Amerika itu udah terkenal dengan peraturannya yang bagus. Setingkat di bencana-bencana alam yang terjadi di negara lain, jika terdata di situ ada 2 orang Amerika yang sedang berwisata di situ, maka pemerintah Amerika itu gabung. Mereka langsung bilang ke agen-agen CIA atau FBI semuanya, langsung dibilang saya tidak mau tahu dalam waktu 24 kali 2 jam kalian harus menemukan 2 orang tersebut. 24 kali 2 jam. 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Oke. 24 kali 2. Itu tingkat kepedulian pemerintah di Amerika, sedangkan di Indonesia TKW ditampar, disiram air panas di negara orang tidak ada yang peduli. Hanya sekedar omongan-omongan tapi tidak ada aksi nyata. Gitu juga jadi orang-orang Rohingya itu mereka udah mau diayomi tapi nampaknya emang kayak bandel. Jadi banyak negara yang menolak ya karena takut hal yang sama terulang kembali gitu. Gimana menurut kamu, Boy? Setuju gak? Atau kamu lebih setuju Rohingya tidak tampil di Aceh? Kamu setuju gak? Setuju? Atau ada bagaimana? Setuju. 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 Dia mungkin langsung penerima langsung. Setuju Rohingya ditampung di Aceh. Alasannya apa? Karena yang lain nggak mau terima. Bisa lihat gambar ini? Ya animasi yang agak nggak tahu siapa. Saya ini apa orang? Bangladesh sudah gitu ya. Kemudian Myanmar sudah, Thailand sudah, Indonesia sudah. Indonesia sudah. Aceh dari mana? Sebelum tadi. Saya apa BB yang ada di internet. Yang jelas, oke silakan. Izin menanggapi Pak. Seperti kita tahu yang dikatakan oleh saudari diri bahwa Rohingya itu bodoh dalam hal pendidikan, tapi dalam segi lain bisa kita pandang masyarakat Rohingya lebih pintar daripada masyarakat Aceh. Kenapa? Karena dengan polosnya masyarakat Aceh menerima dengan mudahnya kedatangan mereka dan welcome. Akan tetapi masyarakat Rohingya lebih pintar dalam hal berpolitik. Mereka bisa bodoh dalam hal belajar, tapi mereka lebih smart dalam hal cerdik dalam hal. Kalau kita dari ya kaji aja. Kenapa? Pasti mereka aja dan dia. Jadi apakah dia agak sedikit lucu namun dia terjadi sejak 2015. Kalian mungkin tahu ada panglima laut yang menghandle kawasan laut di Aceh. Jadi panglima laut di Aceh itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi nelayan tidak boleh bertindak sebelum koordinasi dengan panglima laut. Namun panglima laut juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Jadi semua keputusan sekarang itu yang terjadi di Aceh itu cenderung, kalian pernah dengar nggak? Ketidakteraturan yang teratur. Ketidakteraturan yang teratur. Ada kondisi dibuat seakan-akan tidak teratur. Namun semuanya sebenarnya ada beberapa hal sudah diatur. Jadi ketidakteraturan yang teratur.
Jadi, apakah kedatangan Rohingya dari Myanmar, Bangladesh, kemudian ke Indonesia ditolak di Malaysia dan Thailand, ke Aceh itu yang kita anggap terdampak? Dan istilah terdampar itu kan tidak diatur, loh. Ya kan? Istilah terdampar, kalian pernah terdampar nggak? Bayangkan terdampar. Terdampar itu kita pergi naik ke kapal, naik ke perahu atau kapal itu tujuannya ke Arab. Pas kita ini badai, terdamparlah, disiramkan. Nah, itu terdampar. Nah, yang lucunya sekarang setiap tahun terdampar ke Aceh. Nah, apakah bisa ditemukan terdampar? Itu pertanyaan yang perlu dijawab sama-sama nantinya. Ya, Mbak. Saya rasa ada lagi yang mau disampaikan kawan-kawan. Ini apa? Hari ini kita akan ada di video ini sebagai rekaman pertemuan hari ini. Namun sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan semuanya pada hari ini. Karena luar biasa dalam menyampaikan aspirasi dan menyampaikan gagasan. Saya rasa terkait dengan Rohingya ini bisa menjadi fokus anak ini aja. Kenapa? Di luar itu mereka tahu dari berita. Sedangkan kita masyarakat Aceh bisa bertemu langsung dan bisa berinteraksi langsung. Kalau kalian penasaran, saya datang ke sana. Namun hati-hati, jangan bawa barang-barang berharga karena pernah kejadian pencurian dan perampasan. Dan saya khawatirkan kalau kalian pakai cincin nanti di lapak. Ya, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelima, tentang tadi kata David, kenapa Islam selalu salah, Pak? Oh iya. Karena ini agak sedikit dalam agama, kan? Kan sudah kita tahu dalam Al-Quran jelas dikatakan lan tarda angka Yahudi Nasara. Tidak akan pernah. Kenapa penggunaan kata lan itu? Karena lan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak akan pernah, Pak. Seperti contoh lain lam itu, lam itu juga tidak akan. Jadi artinya tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak. Makanya walaupun sebaik apapun Islam dalam konteks dalam segala hal, dalam segala aspek, tetap orang itu tidak akan ridho dan selalu Islam itu salah, Pak, walaupun Islam benar. Jadi ini bukti hanya Muslim itu Islam profesional dan Islam unggul profesional dan Islam. Jadi selalu ada close statement dalam Islami tadi ya. Pasca Amerika Serikat menang dari Uni Soviet, jadi tidak ada lagi musuh. Seorang yang tidak punya musuh tidak akan berkembang. Tidak ada lawan. Kenapa Messi bisa mendapatkan 6 kali Ballon d'Or? Karena adanya Ronaldo. Kenapa Mbak yang lain juga? Karena tidak akan bisa maju ketika tidak ada musuh. Kita butuh motivator dan motivator itulah lawan. Setelah Uni Soviet hancur, tidak ada lagi melawan dari Amerika. Nah ini baru ini aja. Makanya menurut ada beberapa pendapat bahwa 9/11 tahun 2001 itu adalah sebuah rekayasa. Ini teroris konspirasi yang menabrakkan pesawat ke gedung Pentagon itu untuk menunjukkan bahayanya Islam. Karena itu sudah diinformasi dari kelompok Al-Qaeda dan itu Islam. Dan sejak saat itulah kita diidentik Islam itu teroris. Islam itu teroris. Dan kemudian negara-negara di dunia itu, terutama dari negara Barat, itu Islamofobia. Ketika melihat Islam, bom. Ketika orang Islam pakai cadar, bahkan hingga pada saat Donald Trump menjabat, itu ada belasan negara yang jarang masuk ke kenapa? Dianggap sebagai negara berasalnya pada teroris.
itu kan jadi kan kenapa Islam? Karena memang itu tadi. Apakah ini memang desain agar Amerika bisa sampai menjadi dominator dunia atau apanya ada upaya lain sehingga Islam itu selalu menjadi momok dalam kasus-kasus. Itu tadi kayak David bilang, gimana negara di Malaysia gimana Islam menjadi dominator yang mendominasi negara, maka etnik minoritas itu aman. Indonesia ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha, aman. Begitu saja Aceh katanya ada kelompok saya, aman. Namun ketika Islam yang menjadi minoritas di negara tersebut, kita banyak fakta yang menunjukkan. Artinya di Myanmar ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih kalian semua sudah sangat luar biasa aktif dan antusias di kelas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.